Prabowo, buat geger publik Eropa, Jerman pilih tinggalkan UE, demi lanjut kerjasama dengan RI. Menggemparkan publik Eropa, saat Prabowo, nampaknya perkuat kerjasama dengan Jerman. Prabowo sendiri mengawali kerjasama di bidang pertahanan. Kita bisa nilai sendiri bahwa Jerman merupakan salah satu negara yang sangat maju pada setiap lininya. Tak cuma itu, kerjasama tersebut sepertinya membuat Komisi Uni Eropa kecolongan, karena Jerman lebih memilih Indonesia dalam hal ini. Tak lupa pemerintah melakukan kerjasama di bidang lain, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi dan Aksi Iklim, Republik Federal Jerman Robert Habeck, mengadakan pertemuan bilateral di Berlin. Pertemuan itu membahas berbagai kerjasama penting di bidang industri, perdagangan dan investasi, energi, dan pengembangan sumber daya manusia. Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang gemilang di triwulan 1 2024, dengan pertumbuhan mencapai 5,11%, Angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015. Pertumbuhan yang kuat ini diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 3,55 juta orang, dan penurunan angka pengangguran sebesar 0,79 juta orang, ujar dia. Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun di tengah net ekspor yang negatif. Hal ini menunjukkan kuatnya permintaan domestik dan peran penting kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan, Indonesia menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh melampaui Malaysia 3,9%, Korea Selatan 3,4%, Singapura 2,7%, dan Meksiko 1,6%. Meskipun prospek ekonomi global di sisa tahun 2024 diwarnai ketidakpastian, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap resilien dengan pertumbuhan di kisaran 5%. Bahkan, di tahun 2025, diprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan rata-rata negara berkembang. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk menjaga daya beli dan stabilitas harga melalui kebijakan bantuan sosial, PPNDTP properti, dan pengendalian inflasi dengan 4K. Memperkuat ketahanan sektor eksternal melalui optimalisasi penerimaan DHESDA dan memperkuat implementasi LCT, meningkatkan nilai tambah dengan hilirisasi dan percepatan transisi energi dengan electric vehicle, EV, tutur dia. Dalam pertemuan bilateral ini, kedua menteri sepakat untuk mempercepat penyelesaian perundingan IECPA dengan memperhatikan asas fair trade dan kemakmuran bersama. Membahas isu terkait kebijakan EU Deforestation Regulation, dengan mempertimbangkan aspirasi negara-negara yang masih memiliki hutan alami. Membahas kerjasama pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia. Menggemparkan publik Eropa, saat Prabowo nampaknya perkuat kerjasama dengan Jerman. Prabowo sendiri mengawali kerjasama di bidang pertahanan. Kita bisa nilai sendiri bahwa Jerman merupakan salah satu negara yang sangat maju pada setiap lininya. Tak cuma itu, kerjasama tersebut sepertinya membuat Komisi Uni Eropa kecolongan, karena Jerman lebih memilih Indonesia dalam hal ini. Tak lupa pemerintah melakukan kerjasama di bidang lain, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Wakil Kanselir dan Menteri Ekonomi dan Aksi Iklim, Republik Federal Jerman Robert Habeck, mengadakan pertemuan bilateral di Berlin. Pertemuan itu membahas berbagai kerjasama penting di bidang industri, perdagangan dan investasi, energi, dan pengembangan sumber daya manusia. Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang gemilang di triwulan 1 2024, dengan pertumbuhan mencapai 5,11%, Angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015. Pertumbuhan yang kuat ini diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 3,55 juta orang, dan penurunan angka pengangguran sebesar 0,79 juta orang, ujar dia. Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional,
meskipun di tengah net ekspor yang negatif. Hal ini menunjukkan kuatnya permintaan domestik, dan peran penting kebijakan fiskal, dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan, Indonesia menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh melampaui Malaysia 3.9%, Korea Selatan 3.4%, Singapura 2.7%, dan Meksiko 1.6%. Meskipun prospek ekonomi global di sisa tahun 2024 diwarnai ketidakpastian, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap resilien dengan pertumbuhan di kisaran 5%. Bahkan, di tahun 2025, diprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan rata-rata negara berkembang. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk menjaga daya beli dan stabilitas harga melalui kebijakan bantuan sosial, PPNDTP properti, dan pengendalian inflasi dengan 4K. Memperkuat ketahanan sektor eksternal melalui optimalisasi penerimaan DHESDA dan memperkuat implementasi LCT, meningkatkan nilai tambah dengan hilirisasi dan percepatan transisi energi dengan electric vehicle, EV, tutur dia. Dalam pertemuan bilateral ini, kedua menteri sepakat untuk mempercepat penyelesaian perundingan IECPA dengan memperhatikan asas fair trade dan kemakmuran bersama. Membahas isu terkait kebijakan EU Deforestation Regulation, dengan mempertimbangkan aspirasi negara-negara yang masih memiliki hutan alami. Membahas kerjasama pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia.